Oke teman-teman, UAS udah deket banget nih, pasti pusing ya. Tenang-tenang, di sini kita bakal bedah tuntas materi AISD yang paling sering bikin bingung. Anggap aja ini semacam crash course kilat biar kalian siap banget buat ujian nanti. Soalnya gini, salah pilih antara pendekatan tradisional sama object oriented di UAS itu, wah, bisa fatal banget buat nilai kalian. Makanya, kita di sini mau mastiin kalian benar-benar paham, bukan cuma ngapalin, benar-benar ngerti bedanya sampai ke dalam-dalamnya. Udah siap? Oke, pertama-tama, yang paling penting buat dipahami adalah ini tuh bukan cuma soal teknik yang beda. Bukan, ini tuh dua cara pandang yang benar-benar beda total dalam melihat sebuah sistem. Yuk, kita lihat dulu gimana cara mikir dasarnya. Nah, ini dia nih intinya. Coba perhatiin ya. Kalau pendekatan tradisional, dia ngelihat sistem itu sebagai kumpulan proses. Kayak urutan langkah-langkah di resep masakan gitu. Tapi kalau yang berorientasi objek, dia ngelihatnya beda. Sistem itu dianggap kumpulan objek yang saling ngobrol, saling berinteraksi. Jadi, kata kuncinya cuma dua, proses versus objek. Ingat itu aja. Nah, gambar dari materi kuliah ini nunjukinnya jelas banget. Coba lihat ya, yang tradisional itu fokusnya ke input sama output. Ada barang masuk, diproses, terus keluar hasil. Alurnya lurus. Beda banget sama yang object-oriented. Fokusnya itu di messages atau pesan. Jadi objek-objek ini saling kirim pesan, saling balas-balesan, jauh lebih dinamis, kayak lagi ngobrol gitu. Oke, teorinya udah dapat. Tapi pertanyaannya, gimana cara ngapalinnya pas lagi panik ujian? Tenang, saya punya jembatan keledai. Analogi super gampang yang dijamin bakal nempel di kepala kalian. Gini cara ngapalinnya, gampang banget. Anggap aja pendekatan tradisional itu kayak pabrik. Bener-bener kayak pabrik. Ada input bahan mentah, terus masuk ke jalur produksi buat diproses, dan akhirnya keluar jadi output produk jadi. Lurus, terstruktur, jelas. Nah, kalau yang berorientasi objek, bayangin itu sebuah komunitas. Isinya ada macam-macam orang, itu objeknya. Yang saling ngobrol, saling minta tolong, saling kerjasama dengan cara kirim-kiriman pesan. Jauh lebih hidup kan? Nah, ini tips penting buat UAS nih. Kalau nanti kalian nemu soal yang ngomonginnya soal alur data, terus fokus ke penyimpanan di database, dan fungsi-fungsi yang berurutan, udah hampir 100% itu pasti ngarahnya ke pendekatan tradisional, ke si pabrik tadi. Oke, filosofi sama cara ngapalinnya udah beres. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis yang praktis. Anggap aja kita mau buka kotak perkakas dari masing-masing pendekatan ini. Kita lihat isinya ada diagram apa aja yang bakal sering muncul di soal. Nah, bagian ini kayak peta harta karun buat kalian. Ini ngebantu banget buat misain mana alatnya siapa. Coba deh lihat. Buat ngegambar things atau benda-benda dalam sistem, yang tradisional pakai ERD, yang OO pakai class diagram. Terus buat ngegambar activities atau aktivitasnya, yang tradisional pakai DFT, sementara yang OO pakai use case. Jelas banget kan pembagiannya? Nah, ini dia. Anggap aja ini contekan resmi buat UAS. Serius, ini mending kalian foto atau screenshot deh sekarang. Di kiri, itu semua perkakasnya si pabrik tradisional. Ada RD buat data, DFD buat proses. Di kanan, ini senjatanya si komunitas OO. Ada kelas diagram, use case, SSD, sama activity diagram. Wajib hafal mati tabel ini ya. Kalau nanti di ujian ditanya, apa beda paling utama buat ngegambarin proses atau aktivitas? Nah, ini jawabannya. Yang tradisional itu pakai DFD, buat nunjukin data itu ngalir dari mana ke mana. Kalau yang OO, pakainya use case, buat nunjukin si pengguna bisa ngapain aja, sama SSD buat detail urutan pesannya. Beda banget kan fokusnya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Kita bakal bahas satu soal jebakan, soal yang sering banget ngecoh mahasiswa pas UAS. Saya mau pastiin, kalian semua yang nonton ini nggak bakal kejebak. Coba bayangin, kalian lagi duduk di ruang ujian. Waktu jalan terus. Tiba-tiba muncul soal ini. Kelas diagram itu bagian dari pendekatan yang mana? Coba, jawab dulu dalam hati sekarang. Apa jawaban kalian? Yakin nih? Jawaban yang benar yang satu-satunya benar adalah pendekatan berorientasi objek. Udah, titik. Nggak ada jawaban lain. Kunci jawaban ini di kepala kalian, jangan sampai goyah. Kenapa jawabannya itu? Nah, ini alasannya, dan ini penting banget buat dipahami. Kalau IRD-nya tradisional, itu ngomonginnya cuma level database. Cuma soal tabel-tabel doang. Tapi kalau kelas diagramnya OO, itu jauh lebih dalam. Dia ngomonginnya sampai ke level coding. Jadi bukan cuma data, tapi juga perilaku objeknya, logikanya di dalam aplikasi. Beda level. Oke, biar makin nempel, kita coba pakai contoh soal studi kasus ya. Ini soal yang modalnya sering keluar di UAS. Perhatiin deh, ada kata kunci apa di situ? Yap, kelas diagram sama level aplikasi.
Nah, ini cara jawab biar dapat nilai maksimal. Pertama, sebutin pendekatannya, berorientasi objek. Terus kasih alasannya, karena kelas diagram itu tugasnya memodelkan interaksi objek dan logika di level coding aplikasi, bukan cuma proses database. Nah, itu kan ciri khasnya COO. Mantap, dapat poin penuh. Oke, keren. Jebakan utama udah kita taklukkan. Nah, sebelum kita selesai, ada beberapa tips kilat terakhir nih. Anggap aja ini checklist menit-menit terakhir sebelum kalian masuk ruang ujian. Coba lihat angka ini, 7 plus minus 2. Ada yang ingat ini apaan? Ini ada hubungannya sama pendekatan tradisional loh, kadang suka diselipin di soal. Yap, ini namanya Miller's Number. Ini tuh kayak aturan nggak tertulis pas bikin DFD di pendekatan tradisional. Intinya, biar diagramnya gampang dibaca dan nggak bikin pusing, jumlah komponen di dalamnya kayak proses, data store, sebaiknya antara 5-9 aja. Kalau lebih dari itu, otak kita bakal overload dan kualitas diagramnya jadi jelek. Satu lagi soal tradisional. Ingat kan di DFD ada bulatan-bulatan proses. Nah, kadang ada proses yang logikanya ribet banget, kayak ngitung diskon bersyarat. Buat ngejelasin dalamannya proses itu, si tradisional punya 3 alat bantu. Structured English, Decision Table, sama Decision Tree. Ingat aja 3 nama ini. Dan tips terakhir, ini berlaku buat keduanya ya. Baik tradisional maupun OO, ingat, sistem itu nggak bisa jalan kalau database-nya kosong melompong pas pertama kali dinyalain. Harus ada data awalnya dulu, atau istilahnya fully populated, baru sistemnya bisa berfungsi normal. Oke, itu dia. Kita udah bedah semuanya, dari cara mikirnya, alat-alatnya, sampai soal jebakannya. Kalian sekarang harusnya udah jauh lebih siap dan pede. Tarik napas, kalian udah nguasain materinya, kalian pasti bisa. Dan terakhir, sebagai penutup, ingat ya, pengetahuan ini bukan cuma buat lulus UAS. Nanti, waktu kalian kerja dan beneran bikin sistem, pertanyaan ini, mau pakai pendekatan mana, bakal muncul lagi. Jadi, apa yang kalian pelajari hari ini adalah bekal buat masa depan kalian. Semangat dan semoga sukses ujiannya.